Selamat datang dalam perjalanan kita memahami Stokisme, filosofi kuno yang mengajarkan kita bagaimana menjadi kuat, tenang, dan penuh kendali di tengah gejolak hidup yang tak terduga. Stokisme lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu di Yunani dan Roma. Filosofi ini tidak hanya tentang pemikiran abstrak, tapi tentang cara hidup, cara menghadapi kesulitan, kegagalan, kehilangan, dan bahkan kebahagiaan dengan keseimbangan jiwa. Di pusat Stokisme ada satu konsep yang sangat penting, yaitu penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa berusaha. Bukan berarti kita lemah, melainkan sebaliknya. Penerimaan adalah bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Ini adalah kemampuan untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu fokus pada apa yang ada di tangan kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggumu, melainkan pendapatmu tentang hal-hal itu. Artinya, bukan kejadian atau peristiwa yang membuat kita menderita, melainkan bagaimana kita meresponnya. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua menghadapi situasi yang tak terduga. Ada kehilangan, kekecewaan, dan rasa sakit. Namun, jika kita belajar menerima kenyataan tersebut, bukan sebagai musuh yang harus dilawan, tapi sebagai bagian dari hidup yang tak terpisahkan, kita mulai menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Penerimaan dalam Stokisme mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh, seperti pohon yang kuat menghadapi angin badai, tidak patah, tidak goyah. Pada video panjang ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana penerimaan ini bisa menjadi kekuatan yang membebaskan kita dari penderitaan batin, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan, dari cinta, kegagalan, kehilangan, hingga penerimaan diri. Siapkan dirimu, bukalah hatimu, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti, manusia modern seringkali kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kita hidup di antara arus emosi yang deras, amarah, ketakutan, kesedihan, keinginan. Semuanya datang silih berganti, seperti ombak yang tak pernah reda. Namun, filsafat Stokisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi begitu dalam. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangan mereka terhadap peristiwa itu. Dari kalimat ini, kita belajar bahwa sumber penderitaan sejati bukanlah dari luar diri kita, melainkan dari bagaimana kita menanggapi hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Pengendalian diri dalam Stokisme bukan berarti menekan emosi, melainkan menjadi tuan atas emosi itu sendiri. Kita diajak untuk menyadari bahwa setiap dorongan, setiap reaksi, setiap kata yang ingin kita lontarkan adalah pilihan. Dan di sanalah letak kekuatan sejati manusia. Kebebasan untuk memilih bagaimana kita menanggapi dunia. Dalam setiap momen hidup, ketika amarah ingin meledak, ketika ego ingin menang, ketika hati ingin menyerah, di sanalah kesempatan untuk berlatih kendali diri. Orang Stoik percaya bahwa kebahagiaan tidak lahir dari dunia luar, tapi dari kedamaian batin yang muncul ketika kita hidup selaras dengan kebijaksanaan. Kita tak perlu mengubah dunia. Kita hanya perlu mengubah diri kita dalam menghadapi dunia. Bayangkan, seseorang yang tetap tenang meski dihina, tetap sabar meski disakiti, tetap jernih pikirannya di tengah kekacauan. Itulah sosok yang benar-benar bebas. Karena tidak ada yang bisa mengambil kendali atas dirinya, selain dirinya sendiri. Pengendalian diri bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari latihan, dari kesadaran, dari keheningan yang kita ciptakan di dalam diri. Seperti seorang prajurit yang berlatih setiap hari agar siap di medan perang. Manusia Stoik melatih pikirannya setiap hari agar siap menghadapi kehidupan. Filsuf Romawi, Seneca, pernah menulis, tidak ada angin yang menguntungkan bagi kapal yang tidak tahu kemana ia akan berlayar. Begitu pula dengan pikiran kita. Tanpa arah, tanpa kendali, tanpa kesadaran, pikiran akan terombang-ambing oleh badai emosi dan keinginan yang tak pernah selesai. Maka, langkah pertama dalam pengendalian diri adalah menyadari pikiran kita sendiri.
Setiap kali marah muncul, berhentilah sejenak. Perhatikan, rasakan, tanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini berada dalam kendaliku, atau tidak? Pertanyaan sederhana itu adalah pedang kebijaksanaan seorang stoik. Jika sesuatu tidak dalam kendalimu, lepaskan. Jika sesuatu berada dalam kendalimu, tanggung jawabmu adalah menanggapinya dengan kebajikan. Kedua, latih keheningan batin. Di dunia yang penuh kebisingan, keheningan adalah bentuk kekuatan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, menulis dalam catatannya, "Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi hal-hal yang tidak perlu. Jadilah sederhana, seperti alam." Keheningan bukan berarti tidak berbicara. Keheningan adalah kemampuan untuk tetap jernih ketika dunia berisik, untuk tidak terburu-buru bereaksi ketika seseorang menyakiti kita, untuk tetap berpikir panjang ketika hati ingin membalas. Ketiga, latih diri dengan menulis atau merenung setiap malam. Para stoik memiliki kebiasaan menulis jurnal sebelum tidur. Mereka merenungkan hari yang telah berlalu. Apa yang telah kulakukan hari ini? Adakah momen di mana aku kehilangan kendali atas diriku? Bagaimana aku bisa lebih baik besok? Latihan ini sederhana, tapi mengubah hidup. Karena dengan merenung, kita perlahan belajar mengenali diri sendiri, dan dengan mengenali diri, kita belajar menguasainya. Keempat, latih penerimaan terhadap hal-hal yang tidak bisa diubah. Hidup tidak akan selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada kehilangan, kegagalan, penolakan, dan ketidakadilan. Namun, bagi seorang stoik, setiap peristiwa adalah ujian bagi kekuatan batinnya. Bukan sesuatu untuk dikeluhkan, tapi untuk dihadapi dengan keberanian dan ketenangan. Epictetus pernah mengingatkan, ketika sesuatu terjadi, jangan berkata, "Aku kehilangan itu." Katakanlah, "Aku mengembalikannya." Itulah cara seorang stoik memandang dunia, bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, kecuali pikiran dan sikap kita sendiri. Dengan pemahaman itu, kita menjadi lebih ringan, lebih damai, lebih bebas. Ada saat dalam hidup, ketika diam menjadi jawaban terbaik untuk segalanya. Ketika dunia berteriak, ketika orang-orang berselisih, ketika hati terasa sesak oleh amarah dan kekecewaan, di sanalah diam menjadi bentuk kekuatan tertinggi. Bagi para stoik, diam bukan tanda kelemahan, melainkan tanda penguasaan diri yang sejati. Karena orang yang mampu diam adalah orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah buah dari pemahaman mendalam bahwa tidak ada satupun yang benar-benar dapat melukai kita, kecuali pikiran kita sendiri. Ketika seseorang menghina kita, kata-kata itu hanyalah suara. Ketika keadaan berubah, itu hanyalah peristiwa alam. Yang memberi makna pada segalanya adalah cara kita menanggapinya. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal tersebut, melainkan oleh penilaianmu tentangnya, dan penilaian itu ada di tanganmu untuk dihapus." Begitulah sederhana namun dalam. Dunia bisa mengguncang tubuhmu, tapi tidak bisa mengguncang jiwamu tanpa izin darimu. Bayangkan seseorang berdiri di tengah badai. Angin bertiup kencang, hujan turun deras, namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak melawan badai, ia membiarkannya lewat. Begitulah cara seorang stoik menghadapi kehidupan. Ia tidak melawan penderitaan, ia memahaminya. Dalam setiap rasa sakit, ada pelajaran. Dalam setiap kehilangan, ada kebijaksanaan. Dalam setiap kekecewaan, ada kesempatan untuk berlatih keteguhan hati. Ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Orang stoik juga manusia. Mereka bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa. Namun perbedaannya adalah, mereka tidak membiarkan emosi menguasai mereka. Mereka membiarkan emosi datang, mengakuinya, lalu melepaskannya dengan lembut, seperti daun yang jatuh di atas air. Dalam diam, kita mulai memahami satu hal penting, bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Kehormatan, kekayaan, kekuasaan, bahkan cinta, semuanya akan berlalu. Dan ketika kita menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang, kita menemukan sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, kedamaian batin.
Kedamaian ini tidak bergantung pada apapun. Tidak tergantung pada keberhasilan atau kegagalan, pujian atau hinaan. Karena ia berasal dari dalam diri. Ia adalah buah dari pengendalian diri, dari kebijaksanaan, dari keberanian untuk berdamai dengan kehidupan apa adanya. Kita semua mendambakan kebebasan. Kebebasan untuk berbicara, untuk memilih, untuk hidup sesuai keinginan kita sendiri. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah bebas melakukan apapun yang kita mau, melainkan bebas dari perbudakan emosi dan keinginan yang menguasai kita. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada manusia yang bebas, kecuali ia yang menguasai dirinya sendiri." Kata-kata itu sederhana, tapi mengguncang. Karena seberapa sering kita mengira diri kita bebas, padahal kita justru dikendalikan oleh amarah, oleh keserakahan, oleh rasa takut kehilangan. Kita marah karena orang lain tidak sesuai harapan kita. Kita cemas karena dunia tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Kita terluka karena menuntut hidup harus selalu adil. Namun seorang stoik tidak menuntut dunia untuk sesuai dengannya. Ia menyesuaikan dirinya dengan dunia. Ia tidak menuntut ombak berhenti, melainkan belajar menyeimbangkan perahunya di atas gelombang kehidupan. Kebebasan sejati adalah ketika seseorang tidak lagi diperbudak oleh dorongan sesaat. Ketika ia mampu menunda amarahnya, menahan kata-kata yang bisa melukai, dan memilih ketenangan daripada reaksi. Bayangkan seorang hamba yang dibelenggu rantai. Selama ia belum mampu menguasai dirinya, rantai itu tetap ada, bahkan jika dunia mengatakan ia bebas. Tapi ketika ia telah menaklukkan pikirannya, tidak ada yang bisa memenjarakannya lagi. Tidak sistem, tidak keadaan, tidak manusia manapun. Seneca menulis, dia yang menguasai dirinya, memiliki kerajaan yang lebih besar dari siapapun. Karena kerajaan yang paling megah bukan terletak di atas tanah, melainkan di dalam jiwa yang tenang. Seorang stoik melihat dunia seperti sebuah panggung besar. Kita datang, memainkan peran kita, lalu pergi ketika waktunya tiba. Apapun peran yang kita mainkan, kaya atau miskin, berkuasa atau lemah, yang penting bukan perannya, melainkan bagaimana kita memainkannya dengan kebijaksanaan. Itulah kebebasan sejati. Menjalani hidup apa adanya tanpa kehilangan kendali atas diri. Tidak diperbudak oleh kesenangan, tidak dikuasai oleh rasa takut. Menjadi tuan atas diri sendiri, di tengah dunia yang selalu berubah. Kebebasan ini tidak bisa diberikan oleh siapapun. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan. Ia hanya bisa ditemukan ketika seseorang mengenali dan menguasai dirinya sendiri. Dan ketika manusia sampai pada titik itu, ia tidak lagi dikuasai oleh amarah, oleh dendam, oleh ketakutan akan masa depan. Ia menjadi tenang, bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena ia telah menemukan ketenangan di dalam badai. Setelah perjalanan panjang melatih pengendalian diri, manusia stoik menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kesenangan dunia. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan lahir dari kemampuan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Ia tumbuh dari hati yang tenang, dari pikiran yang jernih, dari keberanian untuk menerima kenyataan tanpa melarikan diri darinya. Ketika seseorang telah menguasai dirinya, ia tidak lagi mudah terguncang oleh pujian atau hinaan, oleh kekayaan atau kemiskinan, oleh keberhasilan atau kegagalan. Karena baginya, semua itu hanyalah bagian dari alur kehidupan yang mengajarkan sesuatu. Ia tidak menolak kesedihan, tapi memeluknya dengan pengertian. Ia tidak mengejar kebahagiaan, tapi menjalaninya dengan kesadaran. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan berharap dunia seperti yang kamu inginkan. Terimalah dunia sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan kedamaian." Kata-kata itu menjadi panduan hidup bagi siapapun yang ingin berjalan di jalan stoik. Karena kedamaian sejati tidak ditemukan di luar sana, tetapi di dalam diri, ketika kita berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersamanya. Pengendalian diri menjadikan kita teguh. Tidak berarti kita menjadi dingin atau tak berperasaan, tapi justru membuat kita mampu menghadapi segalanya dengan hati yang tenang dan penuh kasih. Kita menjadi lebih lembut terhadap orang lain, karena kita tahu, setiap manusia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Kita tidak lagi tergesa menilai, tidak mudah tersinggung,
tidak cepat bereaksi. Kita belajar memberi jeda di antara stimulus dan respons. Dan di ruang jeda itulah kebijaksanaan lahir. Epictetus berkata, ketika kamu ingin maju, bersiaplah untuk dianggap bodoh dan diremehkan. Itulah ujian sejati pengendalian diri. Tetap teguh ketika dunia tidak memahami kita. Tetap damai ketika orang lain menantang kesabaran kita. Tetap bijak ketika keadaan menekan kita dari segala arah. Karena pada akhirnya, pengendalian diri bukanlah tentang menahan diri dari sesuatu yang buruk, tetapi tentang memilih untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Dan dari kendali kecil itu, lahirlah kedamaian yang besar. Inilah keajaiban Stokisme, filsafat yang sederhana, namun mampu menuntun manusia menuju kebebasan batin dan kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada dunia, tetapi kebahagiaan yang lahir dari diri yang damai, diri yang jernih, diri yang berdaulat atas pikiran dan tindakannya sendiri. Kini, setelah kita berjalan jauh menelusuri makna pengendalian diri, kita sampai pada satu kesadaran yang mendalam, bahwa hidup bukan tentang menguasai dunia, melainkan tentang menguasai diri sendiri. Dunia luar akan terus berubah, orang-orang akan datang dan pergi, rencana bisa gagal, impian bisa runtuh. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, adalah kekuatan yang kita miliki untuk memilih bagaimana kita menanggapi segalanya. Di sanalah letak kebebasan manusia. Bukan pada seberapa besar kekuasaan yang ia punya, bukan pada seberapa banyak harta yang ia miliki, tetapi pada seberapa tenang ia menghadapi hidup. Pengendalian diri adalah seni tertinggi dalam hidup. Ia mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan, mengubah luka menjadi pelajaran, mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Ketika kita mampu menguasai diri, kita tak lagi diperbudak oleh apapun, tidak oleh emosi, tidak oleh ambisi, tidak oleh rasa takut. Kita menjadi manusia yang benar-benar bebas. Bebas untuk memilih damai, meski dunia bergejolak. Bebas untuk memilih sabar, meski hati terluka. Bebas untuk memilih tenang, meski hidup tak pasti. Bayangkan sejenak, ketika badai datang menghantam, tapi di dalam dirimu, ada samudra yang tenang. Itulah kekuatan stoik sejati. Ketenangan yang tak bisa dirampas siapapun, karena ia lahir dari dalam jiwa yang sadar. Marcus Aurelius pernah menulis, lihatlah ke dalam dirimu. Di sana ada sumber kebaikan yang tak pernah kering, jika saja kamu mau menggali. Kalimat itu adalah kunci untuk menemukan kedamaian hidup. Setiap kali dunia terasa berat, setiap kali hati mulai resah, ingatlah bahwa di dalam dirimu selalu ada sumber ketenangan. Kamu hanya perlu berhenti sejenak, bernapas, dan kembali ke dalam. Pengendalian diri bukan tujuan akhir, tetapi jalan yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih bijaksana, lebih damai, lebih manusiawi. Jalan yang sunyi, tapi penuh cahaya. Jalan yang menuntun kita untuk hidup selaras dengan alam, dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Maka, setiap kali kamu merasa kehilangan kendali, ingatlah ajaran stoik ini. Kita tidak memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita menghadapinya. Dan di sanalah, di tengah keheningan batinmu, kamu akan menemukan keajaiban sejati pengendalian diri, kedamaian yang tidak bergantung pada apapun, kedamaian yang hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Hiduplah dengan kesadaran, bertindaklah dengan kebajikan, dan jagalah ketenanganmu, karena di sanalah kebebasan dan kebahagiaan sejati berada. Bayangkan, di sebuah pagi yang sunyi, di bawah langit yang masih lembut diselimuti kabut, seorang manusia berjalan perlahan di tepi danau yang tenang. Airnya jernih, memantulkan warna keemasan matahari yang baru terbit. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh semalam. Ia berjalan tanpa tergesa. Langkahnya ringan, napasnya teratur. Di wajahnya tidak ada beban, hanya ketenangan yang dalam. Ia adalah seorang pejalan, bukan yang sedang mencari dunia,
tapi sedang menemukan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ia pernah dikuasai amarah, pernah tenggelam dalam keserakahan, pernah dihancurkan oleh harapan yang tak terwujud. Namun kini ia mulai memahami bahwa semua penderitaan itu bukan datang dari dunia, melainkan dari dirinya yang belum mampu mengendalikan pikiran dan hatinya. Di tepi danau itu, ia berhenti. Ia memandang ke air yang tenang dan melihat bayangannya sendiri. Wajah yang dulu dipenuhi kegelisahan, kini tampak damai. Ia tersenyum pelan, karena akhirnya, ia mengerti bahwa pertempuran terbesar dalam hidup manusia bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan dirinya sendiri. Seekor burung terbang rendah, menyentuh permukaan air, membuat ria kecil yang segera menghilang. Ia menatap ria itu dengan mata penuh kesadaran. Beginilah hidup, pikirnya. Setiap gangguan, setiap kesedihan, hanyalah ria kecil di permukaan jiwaku. Jika aku tetap diam, semuanya akan kembali tenang. Ia lalu duduk di tepi danau, menutup mata, menyerahkan dirinya pada kesunyian. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara hatinya yang lama tak terdengar. Suara lembut yang berkata, "Engkau tidak bisa mengendalikan dunia, tapi engkau selalu bisa mengendalikan dirimu." Seketika hatinya terasa lapang. Amarah yang dulu membara kini padam. Ketakutan yang dulu membelenggu kini menguap seperti kabut pagi. Ia merasakan kedamaian, bukan karena dunia menjadi sempurna, tetapi karena ia telah berdamai dengan ketidaksempurnaan dunia. Waktu berlalu, matahari naik lebih tinggi. Burung-burung mulai bernyanyi, dedaunan bergetar pelan diterpa angin. Ia berdiri, menatap cakrawala, dan tersenyum lagi. Kini ia tahu, hidup tidak lagi perlu dilawan. Hidup hanya perlu dijalani dengan kesadaran dan kendali diri. Ia melangkah lagi, menyusuri jalan berbatu di antara pepohonan. Setiap langkahnya menjadi doa, setiap tarikan napasnya menjadi bentuk syukur. Dan dalam keheningan yang panjang itu, ia tidak lagi merasa sendiri, karena ia telah menemukan teman sejatinya, ketenangan dalam dirinya sendiri. Dalam perjalanan hidup, kita semua adalah pejalan seperti dia. Kita akan melalui badai, kehilangan, dan keraguan. Namun selama kita mampu menjaga kendali atas pikiran dan hati, kita tidak akan pernah benar-benar tersesat. Karena di ujung setiap perjalanan batin, selalu ada kedamaian yang menunggu. Kedamaian yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Lihatlah alam di sekitarmu. Pohon-pohon yang berdiri tegak di tengah angin, tidak pernah marah ketika hujan datang, tidak pernah kecewa ketika musim kemarau mengeringkan daunnya. Mereka hanya berdiri, diam, namun bijaksana. Mereka tahu bahwa segala sesuatu datang dan pergi sesuai waktunya. Begitulah juga seharusnya manusia hidup. Kita tidak bisa memerintah musim, tidak bisa memaksa matahari untuk terbit lebih cepat, tidak bisa menghentikan malam agar tidak tiba. Tapi kita bisa mengatur cara kita menyambutnya. Kita bisa memilih untuk tetap tenang di tengah perubahan yang tak terhindarkan. Stokisme mengajarkan bahwa setiap hari adalah latihan. Ketika seseorang menghina kita, itu latihan kesabaran. Ketika kita gagal, itu latihan keteguhan. Ketika kita kehilangan, itu latihan penerimaan. Setiap kejadian, setiap rasa sakit, setiap tantangan, semuanya adalah guru yang sabar, mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih bijak. Marcus Aurelius menulis, "Terimalah segala sesuatu yang terjadi padamu, karena hal itu telah dijahit bersama takdir hidupmu." Kata-kata itu tidak mengajak kita menyerah, tetapi mengajarkan kita untuk percaya pada proses kehidupan, bahwa apapun yang datang, datang bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Perhatikan sungai yang mengalir. Airnya tidak pernah melawan batu yang menghalangi jalannya. Ia hanya mencari celah, dan terus mengalir perlahan, hingga akhirnya menemukan laut yang luas. Begitulah cara orang stoik menjalani hidup. Ia tidak melawan kehidupan. Ia menyesuaikan diri dengannya. Ia tidak berusaha mengubah dunia, tapi mengubah dirinya agar tetap tenang di tengah arus dunia. Setiap pagi, ketika membuka mata, ucapkan dalam hati, "Hari ini aku mungkin akan bertemu orang yang marah, iri, tidak jujur, atau tidak bersyukur.
Namun aku tidak akan membiarkan diriku kehilangan ketenangan karena mereka. Itulah latihan batin seorang stoik. Kesadaran bahwa dunia akan selalu memiliki tantangan, tetapi tanggapan kitalah yang menentukan apakah kita akan hidup dalam kedamaian atau kekacauan. Di tengah kesibukan modern, di antara bisingnya ambisi dan kecemasan, pengendalian diri menjadi oasis yang menenangkan. Kita tidak perlu menjadi sempurna, kita hanya perlu sadar. Sadar akan pikiran kita, akan emosi kita, akan reaksi kita. Kesadaran itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Semakin sering kita menyalakannya, semakin teranglah jalan hidup kita. Dan ketika kita belajar menapaki hari demi hari dengan penuh kesadaran, kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Hembusan angin sore, suara hujan di atap, senyum orang asing di jalan, atau sekadar napas yang tenang di dada kita sendiri. Itulah tanda bahwa kita mulai hidup selaras dengan alam. Dan ketika kita selaras dengan alam, kita selaras dengan diri kita sendiri. Hiduplah perlahan, sadarlah dalam setiap napas. Biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya. Tugasmu hanyalah menjaga ketenangan di dalam hati, karena di sanalah letak seluruh kekuatanmu. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa runtuh, ketika orang yang kita percaya pergi, ketika impian yang kita bangun hancur, ketika harapan yang kita genggam begitu kuat akhirnya lepas dari tangan kita. Di saat-saat seperti itu, kita merasa dunia tidak adil. Kita merasa tak berdaya, tersesat, sendirian. Namun justru di titik terendah itulah, Stoikisme menuntun kita untuk menatap ke dalam, bukan keluar. Karena di sanalah kekuatan sejati tersembunyi, di dalam diri yang mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan ketenangan. Seneca menulis, manusia yang bijak tidak mengharapkan dunia berjalan sesuai keinginannya, tetapi ia menyesuaikan keinginannya dengan dunia. Penerimaan bukanlah tanda kelemahan, bukan pula bentuk pasrah tanpa arah. Penerimaan adalah keberanian tertinggi, keberanian untuk menghadapi hidup sebagaimana adanya, tanpa keluhan, tanpa penolakan. Ketika badai datang, manusia bijak tidak melawan arah angin. Ia menunduk, ia bertahan, ia menunggu badai berlalu sambil menjaga apinya tetap menyala di dalam dada. Kehilangan, sesakit apapun, adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Bukan harta, bukan jabatan, bahkan bukan orang-orang yang kita cintai. Semuanya hanya titipan sementara. Dan semakin cepat kita menyadari itu, semakin cepat pula kita menemukan kedamaian. Epictetus berkata, jangan katakan, aku kehilangan anakku, tetapi katakan, aku mengembalikannya. Jangan katakan, aku kehilangan hartaku, tetapi katakan, aku mengembalikannya. Kata-kata itu tidak dingin. Mereka adalah penawar bagi hati yang terluka. Mereka mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah aliran. Dan apapun yang datang, suatu saat akan pergi. Tugas kita bukan menahan arusnya, melainkan belajar mengalir bersamanya dengan penuh kesadaran. Ketika kita berhenti melawan kenyataan, kita mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Kelegaan. Beban yang dulu terasa berat perlahan menjadi ringan. Luka yang dulu menyakitkan, kini menjadi guru yang lembut. Dan dari setiap penderitaan, lahir kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun. Kita belajar sabar. Kita belajar kuat. Kita belajar tenang. Orang Stoik tidak berusaha menghapus penderitaan, karena mereka tahu, penderitaan adalah bagian dari kemanusiaan. Yang mereka lakukan adalah mengubah cara mereka menghadapi penderitaan itu. Mereka memilih diam ketika amarah menguasai. Mereka memilih tenang ketika kehilangan datang. Mereka memilih berpikir jernih ketika dunia menekan. Dan dari pilihan-pilihan kecil itulah, lahir kekuatan yang besar. Kekuatan yang tidak tampak oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Kekuatan untuk tetap berjalan, meski langkah tertatih. Kekuatan untuk tetap tersenyum, meski hati terluka. Kekuatan untuk tetap percaya bahwa setiap ujian membawa cahaya, dan setiap luka membawa kebijaksanaan. Penderitaan adalah guru yang keras, tapi juga guru yang paling jujur. Melalui penderitaan, kita belajar menerima,
Melalui penerimaan, kita belajar tenang. Dan melalui ketenangan, kita menemukan kedamaian sejati. Ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan fisik, lebih dalam dari kecerdasan, dan lebih langka dari keberuntungan. Kekuatan itu adalah ketenangan batin, buah dari pengendalian diri yang sejati. Dalam kesunyian, kita bisa merasakan bahwa kendali atas diri bukanlah sesuatu yang lahir dalam sekejap. Ia adalah hasil dari latihan panjang, dari ratusan kali jatuh dan bangkit, dari ribuan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak membalas kata yang menyakitkan, kita sedang memperkuat jiwa. Setiap kali kita menunda amarah, menenangkan hati sebelum bertindak, kita sedang menempa kebijaksanaan. Marcus Aurelius, sang kaisar yang juga seorang filsuf, pernah menulis, "Ketenangan datang ketika kamu berhenti berharap bahwa dunia akan berjalan sesuai keinginanmu." Kalimat itu sederhana, namun sangat dalam. Karena selama kita masih berharap dunia akan selalu adil, manusia akan selalu baik, hidup akan selalu mudah, kita akan terus kecewa. Namun ketika kita belajar menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa kehilangan kendali atas diri kita, disitulah kebebasan sejati dimulai. Ketenangan bukan berarti tidak ada badai, melainkan kemampuan untuk berdiri kokoh di tengah badai, tidak bergeming oleh amarah orang lain, tidak terombang-ambing oleh ketakutan, tidak hanyut oleh pujian, tidak runtuh oleh caci maki. Itulah inti dari Atarasia, ketenangan batin yang dicita-citakan para filsuf kuno. Dan ketenangan itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari kesadaran yang jernih bahwa dunia berjalan sebagaimana mestinya, dan tugas kita hanyalah memainkan peran kita dengan sebaik-baiknya. Kita bukan penguasa dunia, tetapi kita adalah penguasa pikiran kita sendiri. Dan pikiran yang terkendali adalah sumber dari seluruh kedamaian. Cobalah perhatikan pikiranmu, seperti seseorang yang duduk di tepi sungai, mengamati arus air yang mengalir. Jangan terbawa oleh arus. Jangan berusaha menghentikannya. Hanya amati, dan biarkan ia berlalu. Begitulah Stoikisme mengajarkan kita menghadapi emosi. Bukan dengan menolak, tetapi dengan memahami. Karena apa yang kita pahami tidak lagi memiliki kuasa untuk menguasai kita. Dan perlahan, ketika kita semakin sadar, semakin mengenal diri, kita mulai merasakan sesuatu yang lembut di dalam dada. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Itulah kekuatan sejati dari pengendalian diri. Bukan untuk menjadi dingin, tetapi untuk menjadi jernih. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk bisa hadir di dalamnya tanpa tenggelam. Ketika pikiran tenang, hati menjadi lembut. Ketika hati lembut, kata-kata menjadi bijak. Ketika kata-kata bijak, tindakan menjadi damai. Dan dari kedamaian itulah lahir cinta yang sejati, cinta yang tidak menuntut, cinta yang hanya ingin memberi. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya, ia bukan hanya menenangkan pikirannya, tetapi juga menenangkan dunia di sekelilingnya. Bayangkan seseorang yang hadir dengan tenang di tengah keramaian, yang tidak terburu-buru menilai, tidak mudah bereaksi, tidak cepat menghakimi. Keberadaannya saja sudah seperti udara yang sejuk bagi orang lain. Itulah buah dari pengendalian diri yang sejati. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh manusia di sekitarnya. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, kita dilahirkan untuk bekerja sama, seperti kaki, tangan, dan mata, untuk membantu satu sama lain, bukan saling menentang. Ketika kita telah mampu menguasai emosi kita, kita mulai melihat manusia lain bukan sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari diri kita yang sama-sama sedang berjuang. Kita melihat bahwa di balik kemarahan orang lain, ada luka. Di balik kata-kata yang kasar, ada ketakutan. Dan di balik keegoisan, ada kehausan akan cinta yang belum terpenuhi. Orang yang memiliki kendali diri sejati tidak lagi terjebak dalam pertengkaran yang sia-sia. Ia memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena tahu bahwa kedamaian lebih berharga dari kemenangan. Ia tidak mudah tersinggung,
karena tahu bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menyakiti jiwa yang sudah damai. Ia tidak lagi membalas keburukan dengan keburukan, karena mengerti, hanya cinta dan kebijaksanaan yang bisa mengubah dunia. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi batu tanpa emosi. Ia mengajarkan kita untuk menjadi api yang hangat, yang memberi cahaya tanpa membakar. Ketika hati tenang, kita bisa melihat manusia sebagaimana adanya. Tidak sempurna, namun layak dimengerti. Kita tidak lagi memaksa dunia untuk berjalan sesuai kemauan kita, melainkan ikut menari bersama ritmenya, dengan langkah yang selaras dan penuh kesadaran. Dan di titik itu, pengendalian diri berubah menjadi kasih. Kasih yang tidak menuntut balasan. Kasih yang tidak dibatasi oleh perbedaan. Kasih yang tumbuh dari kesadaran bahwa kita semua sama-sama rapuh, sama-sama berjuang, sama-sama ingin bahagia. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi tak terkalahkan, maka janganlah bertarung dalam hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan." Kalimat ini juga bisa berarti, jika kamu ingin mencintai dengan damai, jangan gantungkan cintamu pada hal-hal yang fana. Cintailah dengan kesadaran, bukan dengan keterikatan. Ketika kita mampu mencintai tanpa terikat, menolong tanpa pamrih, memberi tanpa mengharap, kita telah sampai pada kebebasan batin yang sejati. Dan dari kebebasan itu, lahir rasa welas asih, rasa yang halus, lembut, tapi sangat kuat, rasa yang membuat kita tetap baik, bahkan ketika dunia tidak begitu baik pada kita. Pengendalian diri bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari kebijaksanaan hati, karena ketika kita mampu mengendalikan diri, kita akhirnya mampu memahami orang lain. Dan ketika kita memahami orang lain, kita akhirnya belajar mencintai dengan cara yang lebih bijak, lebih manusiawi, lebih abadi. Pengendalian diri bukanlah hasil dari satu malam refleksi. Ia adalah latihan seumur hidup. Setiap hari, setiap saat, kita berhadapan dengan kesempatan untuk berlatih. Di antara hal-hal sederhana yang sering kita abaikan, latihan stoik bukan tentang memisahkan diri dari dunia, tetapi tentang hadir sepenuhnya di tengah dunia, tanpa kehilangan kendali atas pikiran dan hati kita. Marcus Aurelius menulis, "Bangunlah setiap pagi dengan pikiran ini. Hari ini aku akan bertemu dengan orang yang sombong, egois, tidak tahu berterima kasih, iri, dan tidak jujur. Namun aku tidak akan terkejut atau marah, karena aku tahu mereka bertindak demikian karena ketidaktahuan mereka akan kebaikan sejati." Kata-kata itu bukan keluhan, tetapi latihan untuk menerima kehidupan sebagaimana adanya. Karena dunia tidak pernah berhenti menguji kita, dan setiap ujian adalah peluang untuk melatih kebijaksanaan. Pagi hari, latihlah diri dengan kesadaran. Sebelum membuka mata sepenuhnya, tarik napas perlahan. Rasakan kehidupan yang masih mengalir di dalam dirimu. Katakan pada dirimu, "Hari ini aku akan berusaha menjadi tenang. Aku akan menahan amarahku, mengawasi pikiranku, dan memilih kata-kata dengan hati yang jernih." Dengan kesadaran kecil itu, hari dimulai bukan dengan tergesa, tapi dengan arah. Sepanjang hari, latihlah untuk mengamati dirimu sendiri. Ketika ada yang membuatmu kesal, tunda responmu sejenak, tarik napas, tanyakan pada dirimu, apakah hal ini berada di bawah kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, hadapi dengan tenang dan bijak. Pengendalian diri tidak berarti membungkam perasaan, tapi menuntun perasaan agar berjalan di jalur kebijaksanaan. Seperti menggiring kuda liar agar menjadi sahabat, bukan musuh. Di malam hari, ketika dunia mulai tenang, berlatihlah refleksi diri. Tanyakan pada dirimu, apa yang aku lakukan hari ini dengan baik? Kapan aku gagal menjaga ketenanganku? Apa yang bisa aku perbaiki esok? Inilah latihan harian para filsuf stoik, mengoreksi diri, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk bertumbuh. Karena setiap kesalahan adalah guru yang sabar, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Dan di antara latihan-latihan itu, jangan lupa untuk bersyukur. Syukuri napas, syukuri kesempatan, syukuri ujian, karena di balik ujian,
Ada ruang untuk memperkuat jiwa. Ketika latihan ini dilakukan setiap hari, perlahan pikiran menjadi lebih tenang, emosi menjadi lebih lembut, dan hati menjadi lebih luas. Kita mulai menyadari bahwa kedamaian tidak datang dari keadaan, tetapi dari kesadaran yang jernih di dalam diri. Dan pada akhirnya, pengendalian diri bukan lagi beban, melainkan cara hidup. Kita tidak lagi berjuang untuk menjadi tenang, kita menjadi ketenangan itu sendiri. Stokisme bukan sekadar filsafat, ia adalah seni hidup. Seni untuk tetap lembut di dunia yang keras, seni untuk tetap jernih di dunia yang bising, dan seni untuk tetap damai di dunia yang kacau. Di balik semua ajaran tentang pengendalian diri, tersembunyi pesan yang lebih besar, pesan tentang hubungan kita dengan alam semesta. Orang Stoik percaya bahwa hidup ini bukanlah kebetulan. Segala sesuatu memiliki tempatnya, setiap kejadian memiliki tujuannya, dan kita adalah bagian kecil dari keteraturan yang agung. Marcus Aurelius menulis, apapun yang terjadi padamu adalah sesuatu yang telah ditenun untukmu oleh alam semesta. Karena apa yang terjadi, telah terjadi sesuai dengan hukum alam yang sama yang membentuk dunia ini. Ketika kita memahami hal itu, kita mulai menerima bahwa hidup tidak sedang melawan kita. Ia sedang membentuk kita. Setiap ujian, setiap kehilangan, setiap kesulitan, semua itu adalah bagian dari rencana besar untuk menempa jiwa kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih sadar. Dalam pengendalian diri, kita belajar menyerahkan hal-hal di luar kuasa kita kepada tatanan alam yang lebih besar dari diri kita. Dan dari sana, tumbuh rasa damai yang dalam. Karena kita tahu, tidak ada yang benar-benar salah, tidak ada yang benar-benar sia-sia. Kita hanyalah debu kecil di bawah langit yang luas. Namun setiap debu punya perannya dalam tarian semesta. Ketika kita tenang, ketika hati kita tidak lagi dikuasai oleh emosi yang liar, kita mulai mendengar sesuatu yang halus. Suara alam, suara hati, suara kebijaksanaan yang sejati. Kita mulai menyadari bahwa alam semesta ini tidak terpisah dari kita. Kita adalah bagian dari alirannya. Kita bernafas dengan napas yang sama. Kita hidup dengan energi yang sama. Itulah sebabnya Stokisme tidak pernah mengajarkan keserakahan. Karena apa yang kita ambil berlebihan dari dunia, sebenarnya kita ambil dari diri kita sendiri. Orang Stoik hidup selaras dengan alam, bukan dalam arti berjalan di hutan atau duduk di gunung, tetapi dalam arti menyesuaikan jiwa dengan hukum alam. Mereka belajar meniru ketenangan air, keteguhan gunung, dan keseimbangan langit. Ketika pikiran tenang, jiwa menjadi seperti cermin yang bersih. Dan di cermin itu, kita bisa melihat kebenaran, bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar, kedamaian, makna, kebahagiaan, sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Pengendalian diri membuka pintu itu. Ia menyingkirkan kabut emosi, menenangkan riuhnya pikiran, dan mengizinkan cahaya kebijaksanaan masuk perlahan. Dan dari cahaya itu, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan keadaan batin yang tenang di tengah segala masalah. Kebijaksanaan sejati bukanlah tahu segalanya, melainkan tahu bagaimana bersikap terhadap segalanya. Ketika seseorang telah mencapai titik itu, ia tidak lagi bergantung pada dunia untuk merasa damai. Ia menjadi damai itu sendiri. Hidup selaras dengan alam adalah hidup selaras dengan diri sendiri, karena jiwa manusia adalah bagian dari semesta, dan semesta ada di dalam jiwa manusia. Ketika kita mengendalikan diri, kita sedang berlatih menjadi bagian dari harmoni yang lebih besar. Kita sedang berlatih untuk menerima peran kita dalam panggung kehidupan, tanpa keluh, tanpa ego, tanpa keinginan berlebihan untuk menjadi lebih dari yang seharusnya. Dan disitulah jiwa menemukan kedamaiannya yang tertinggi. Kebanyakan orang mengira kebebasan berarti bisa melakukan apapun yang diinginkan. Namun bagi para filsuf Stoik, itu bukanlah kebebasan. Itu justru bentuk lain dari perbudakan. Karena selama kita masih dikuasai oleh amarah, kita bukanlah orang bebas. Selama kita masih diperbudak oleh ketakutan, kita belum benar-benar merdeka.
Selama kita masih mengejar keinginan tanpa batas, kita hanya menjadi tawanan dari hasrat kita sendiri. Epictetus, yang lahir sebagai budak, adalah salah satu orang yang paling bebas dalam sejarah. Ia berkata, "Tidak ada manusia yang bebas kecuali orang yang menguasai dirinya." Dari mulut seorang yang pernah dirantai, lahir kalimat yang membebaskan banyak jiwa. Karena pengendalian diri adalah bentuk kebebasan tertinggi. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu menang. Kebebasan dari keharusan untuk selalu dipahami. Kebebasan dari keinginan agar dunia selalu berjalan sesuai kehendak kita. Bayangkan seseorang yang tidak lagi terombang-ambing oleh pujian maupun hinaan, yang tidak kehilangan ketenangan ketika gagal, dan tidak menjadi sombong ketika berhasil. Ia berjalan di tengah dunia dengan hati yang ringan, karena tahu bahwa kedamaian sejati ada di dalam, bukan di luar. Itulah kebebasan sejati yang diajarkan Stokisme, kebebasan dari diri sendiri yang tak terkendali. Marcus Aurelius menulis, "Jiwamu akan menjadi seperti warnanya pikiranmu. Jika pikiranmu damai, jiwamu pun damai. Jika pikiranmu penuh amarah dan keinginan, jiwamu akan terbelenggu." Kita sering berjuang keras untuk menguasai dunia, tapi lupa menguasai diri. Kita mengejar kekuasaan, jabatan, harta, dan pengakuan, tapi jarang bertanya, apakah aku sudah berkuasa atas pikiranku sendiri? Padahal, kekuasaan yang paling besar adalah kekuasaan atas diri, dan orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, tidak lagi takut kehilangan apapun, karena ia tahu, tidak ada yang benar-benar bisa diambil darinya. Ketika ia kehilangan harta, ia masih punya kebajikan. Ketika ia kehilangan orang yang dicintai, ia masih punya kenangan yang penuh kasih. Ketika ia kehilangan segalanya, ia masih punya dirinya. Dan ketika seseorang telah berdamai dengan dirinya, tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Kebebasan sejati bukan berada di luar, melainkan di dalam. Ia tidak ditemukan di istana atau di medan perang, tapi di ruang batin yang tenang, di hati yang jernih, di pikiran yang terkendali. Itulah sebabnya orang Stoik tidak mencari kebahagiaan dengan berlari dari penderitaan, tapi dengan memahami penderitaan itu. Mereka tidak mencari kebebasan dengan melawan dunia, tapi dengan menaklukkan diri sendiri. Dan disitulah keajaiban terjadi. Ketika seseorang mampu menahan diri di saat marah, memaafkan di saat disakiti, dan tersenyum di saat kehilangan, ia telah menemukan kebebasan sejati yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Kebebasan batin adalah puncak dari pengendalian diri, dan orang yang telah mencapainya akan hidup dengan ringan, berjalan di dunia ini tanpa beban, karena ia telah menjadi penguasa atas satu kerajaan yang tak terbatas, kerajaan di dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, semua jalan menuju kebijaksanaan membawa kita pada satu kesadaran yang dalam, bahwa hidup ini sementara. Kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa, dan akan meninggalkannya tanpa apa-apa. Segala hal yang kita genggam, harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai, semua akan berlalu seiring waktu. Bagi banyak orang, kesadaran ini menimbulkan ketakutan. Namun bagi seorang Stoik, ini justru menjadi sumber ketenangan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan takut pada kematian. Takutlah pada hidup yang tidak pernah dimulai dengan kebajikan." Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditolak atau ditakuti. Ia adalah bagian dari alam, bagian dari siklus yang sama yang memberi kehidupan pada bunga, dan pada akhirnya mengembalikannya ke tanah. Seperti daun yang gugur, kita pun akan kembali pada sumbernya. Dan di antara kelahiran dan kematian itu, yang benar-benar penting hanyalah bagaimana kita hidup. Stokisme mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, agar ketika saatnya tiba, kita bisa menatap akhir dengan hati yang tenang, karena kita telah menjalani hidup dengan baik. Epictetus berkata, "Jangan mencari agar segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan. Inginkan agar segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya, dan kamu akan hidup dalam kedamaian." Inilah rahasia ketenangan sejati. Menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Kita tidak bisa mempercepat,
tidak bisa memperlambat, tidak bisa mengubah arah takdir yang sudah digariskan alam. Yang bisa kita lakukan hanyalah hidup dengan baik, dengan kendali diri, kebajikan, dan kebijaksanaan. Ketika kita mengendalikan diri, kita tidak lagi diperbudak oleh rasa takut kehilangan. Kita tidak lagi gentar menghadapi perubahan, karena kita tahu, tidak ada yang benar-benar hilang dalam alam semesta. Semuanya hanya bertransformasi. Kita datang dari alam, dan akan kembali kepada alam. Dan selama kita hidup selaras dengannya, kita tidak akan pernah benar-benar mati. Karena kebajikan dan kedamaian yang kita tanam akan tetap hidup dalam jiwa-jiwa lain. Kematian bukan akhir, tetapi kelanjutan dari keteraturan alam yang sempurna. Bagi orang yang bijak, ia bukan musuh, melainkan sahabat yang menuntun pulang. Ketika seseorang telah menaklukkan ketakutan akan kematian, ia akan hidup dengan sepenuh hati. Ia akan mencintai tanpa takut kehilangan. Ia akan memberi tanpa takut kekurangan. Ia akan berjalan di dunia ini dengan ringan, karena tidak ada lagi yang mengikatnya. Dan itulah puncak dari pengendalian diri. Bukan sekadar menahan amarah atau menguasai emosi, tetapi membebaskan diri dari ketakutan terdalam manusia, ketakutan akan akhir. Di titik itu, jiwa menjadi benar-benar tenang. Ia tidak lagi mencari, tidak lagi melawan, tidak lagi cemas. Ia hanya ada, dalam harmoni dengan semesta, dalam kedamaian yang abadi. Stokisme mengajarkan, hidup dengan kebajikan, berjalan dengan kesadaran, dan beristirahat dengan damai. Karena yang abadi bukan tubuh ini, melainkan kebijaksanaan yang kita tinggalkan, dan kedamaian yang kita sebarkan kepada dunia. Pada akhirnya, setelah semua renungan dan perjalanan batin, kita sampai pada satu kesimpulan sederhana namun luar biasa, bahwa pengendalian diri adalah keajaiban terbesar dalam hidup manusia. Bukan karena ia memberi kekuasaan atas orang lain, tetapi karena ia memberi kekuasaan atas diri sendiri. Kita hidup di dunia yang terus bergerak, di mana setiap hari menghadirkan ujian baru, emosi yang menguji kesabaran, keadaan yang mengguncang hati, orang-orang yang kadang menyakiti tanpa sebab. Namun di tengah itu semua, pengendalian diri adalah cahaya yang membuat kita tetap jernih. Ia menuntun kita untuk tidak tenggelam dalam gelombang, melainkan berdiri kokoh di dasar yang tenang. Marcus Aurelius menulis, ketenangan datang ketika kita berhenti bereaksi terhadap hal-hal kecil. Dan disitulah letak keajaibannya, karena semakin kita belajar mengendalikan diri, semakin kita menemukan kebebasan sejati. Kebebasan bukan berarti bisa melakukan apa saja, tetapi kemampuan untuk tidak harus melakukan apa-apa. Ketika itu tidak sejalan dengan kebajikan dan kedamaian batin. Ketika seseorang mampu menahan amarahnya, ia lebih kuat daripada seorang prajurit yang menaklukkan 1000 musuh. Ketika seseorang mampu menenangkan pikirannya, ia lebih berkuasa daripada raja yang menguasai dunia. Karena kerajaan terbesar bukanlah di luar sana, tetapi di dalam diri yang tenang. Pengendalian diri adalah seni hidup yang halus. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, tidak memaksa. Ia hanya hadir dalam diam, seperti udara yang kita hirup setiap hari tanpa kita sadari. Ketika kamu belajar mengendalikan dirimu, kamu akan mulai memahami dunia dengan cara yang baru. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi mulai berkata, bagaimana aku bisa tumbuh dari ini? Kamu tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena kamu telah menemukannya di dalam. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu telah berdamai dengan saat ini. Dan di saat seperti itu, hidup menjadi luar biasa indah. Langit yang sama terlihat lebih biru. Hening menjadi sahabat. Kesendirian bukan lagi kesepian, tetapi ruang untuk merenung dan bersyukur. Kamu mulai memahami bahwa keajaiban hidup bukan pada hal-hal besar, melainkan pada kesadaran kecil yang terus kamu jaga setiap hari. Saat kamu memilih untuk tenang, saat kamu memilih untuk sabar, saat kamu memilih untuk tetap bijak walau dunia berteriak padamu. Itulah keajaiban stokisme. Itulah mukjizat pengendalian diri. Hiduplah dengan tenang, berpikirlah dengan jernih, berbuatlah dengan kebajikan, dan ketika badai datang,
Jangan takut. Kamu telah menemukan jangkar di dalam dirimu sendiri. Seperti kata Seneca, tidak ada angin yang menguntungkan bagi pelaut yang tidak tahu kemana ia akan pergi. Sekarang kamu tahu kemana kamu akan berlayar. Bukan menuju dunia luar, tetapi menuju kedalaman jiwamu sendiri. Di sanalah damai itu tinggal. Di sanalah kebahagiaan sejati berdiam. Dan di sanalah pengendalian diri menjadi cahaya yang abadi, menuntunmu melewati gelap, menuju kebijaksanaan yang tak akan pudar. Ingatlah, kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Dan dengan itu saja, kamu sudah memiliki segalanya. Hening. Itulah akhir dari semua perjalanan panjang ini. Setelah berjam-jam merenung tentang kehidupan, tentang emosi, tentang kehilangan, tentang waktu yang berlalu, kita tiba di satu titik kesadaran bahwa segala sesuatu kembali pada kendali diri, bukan pada kekuatan otot, bukan pada kata-kata yang keras, tapi pada keheningan yang sadar, yang lahir dari jiwa yang mengenal dirinya sendiri. Kita telah berjalan bersama para bijak kuno, Epictetus, Seneca, Marcus Aurelius, dan dari mereka kita belajar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam diri. Kita hidup di dunia yang bising, di mana orang berlari mengejar hal-hal yang tak abadi, pengakuan, kekuasaan, kesenangan, dan pujian. Namun, orang yang mengendalikan dirinya tidak perlu mengejar apapun, karena ia tahu semua yang benar-benar berharga sudah ada di dalam dirinya. Setiap kali kamu memilih diam daripada marah, itulah kebijaksanaan bekerja. Setiap kali kamu memilih sabar daripada tergesa, itulah kekuatan sejati yang sedang tumbuh. Setiap kali kamu memilih untuk menerima apa yang tidak bisa kamu ubah, itulah kebebasan yang sebenarnya. Dan disitulah keajaiban terjadi. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, hanya ada dirimu dan kedamaian yang lembut, yang menyelimuti batinmu seperti sinar fajar yang hangat. Hari akan berganti, masalah akan datang dan pergi, orang-orang akan berubah, dunia akan bergerak tanpa henti. Namun, bila kamu tetap teguh pada kebijaksanaan, tetap jernih dalam berpikir, dan tetap mengendalikan dirimu, maka kamu akan selalu menemukan arah, meski di tengah badai yang paling gelap sekalipun. Karena pengendalian diri bukanlah tentang menahan hidup, tetapi tentang mengalir bersama kehidupan dengan kesadaran penuh. Tidak lagi melawan arus, tetapi menjadi satu dengan arus itu, dengan hati yang damai dan pikiran yang jernih. Maka sekarang, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk ke dalam dada, dan sadari bahwa di detik ini, kamu benar-benar hadir. Kamu tidak di masa lalu, tidak di masa depan. Kamu ada di sini. Dan disinilah semua pengendalian diri dimulai. Dari satu tarikan napas sadar. Dari satu momen kesadaran kecil. Dari keputusan sederhana untuk tetap tenang. Meski dunia tidak selalu berjalan seperti yang kamu mau. Hiduplah dengan bijak. Berpikir dengan jernih. Bertindak dengan tenang. Dan biarkan dunia berputar dengan caranya sendiri, karena kamu telah menemukan pusat dari segalanya, kendali atas dirimu sendiri. Ketenangan bukanlah akhir dari perjalanan, ia adalah perjalanan itu sendiri, dan selama kamu setia pada ketenangan itu, hidupmu akan menjadi cerminan dari kebijaksanaan yang abadi. Ingatlah, kamu tidak bisa memilih arah angin, tetapi kamu bisa menyesuaikan layarmu. Dan selama kamu mampu mengendalikan dirimu, kamu akan selalu sampai ke tujuanmu, dengan hati yang damai, dan jiwa yang bebas.